Halo, jumpa lagi di channel Kumbang Gadget, dan di video kali ini aku mau membagikan pengalaman memakai smartphone dari Infinix yang aku pegang ini, yaitu Infinix Note 12. Dan selama beberapa bulan aku cobain, HP ini memberi pengalaman yang baru selama aku mereview beberapa smartphone yang sudah-sudah. Jadi langsung aja kita ke video reviewnya. Setelah intro yang satu ini, check it out. Oke, welcome back kawan-kawan. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan aku highlight mengenai HP dari Infinix ini, yaitu True Color AMOLED display-nya. Jadi ada chipset Helio G96, 50 megapiksel kamera, exhaust 10.6 serta kemampuan fast charge 33 watt. Yang menurutku itu membantu banget. Jadi untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa cek di video unboxingnya yang sudah aku buatkan. Kalian bisa klik aja di link di atas. Infinix Note 12. Nah, kalau mendengar kata Note aja, kita akan kebayang kalau ini adalah HP dengan ukuran layar yang cukup lebar. Ya, langsung aja, desain bodinya mereka sebut itu ultra sleek design dengan ketebalan 7,8 mm. Infinix Note 12 mempunyai bodi yang flat di kedua sisinya. Bodinya itu ramping dan mempunyai desain yang sudah kekinian. Warna yang dikasih itu ada warna biru, putih, serta hitam. Bagian back covernya plastik, punya pattern gelombang garis, dan di sini bisa kalian lihat di bagian atas itu diberikan space kotak, dan bagusnya di sekitar lensa dan flashnya dikasih proteksi semacam kaca. Dan emang HP-HP Android keluaran tahun sekarang itu posisi lensanya rada-rada mirip kayak gini. Infinix Note 12 punya 3 lensa kamera serta 4 lampu flash yang menurutku terang banget. Tipe lensa dipilih sama Infinix Note 12 ini wide 27 mm, 50 megapiksel ASPH, dan punya bukaan f1.6 kawan-kawan. Yang seharusnya di atas kertas performa OLED-nya itu sudah nggak perlu diragukan lagi. Dua lensa berikutnya itu bertipe depth untuk efek bokeh, dan satu lagi adalah lensa Key VGA. Ini cukup menarik sih, karena Infinix Note 12 ini nggak ngasih lensa super wide, makro, atau tele. Di bagian depan, kalian akan menemukan layar AMOLED berukuran 6,7 inch dan punya resolusi Full HD+, di mana Infinix mengklaim layar ini punya efisiensi lebih tinggi serta daya yang lebih rendah. 92% screen to body ratio, yang dimana layar ini masih belum bisa dikatakan bezel karena di sekitar sisinya masih terlihat kurang tipis. Untuk proteksi layarnya, jika mengacu info via GSM Arena, Infinix Note 12 itu memakai proteksi Corning Gorilla Glass 3. Memakai Pony Water Drop yang di dalamnya itu adalah 16 megapiksel kamera selfie. Punya konfigurasi speaker stereo yang aku suka banget, dan ini memang salah satu kelebihan dari Infinix Note 12 ini. Dan bagusnya itu ada front flash yang cukup membantu mengambil foto selfie atau video di kondisi low light. Di bagian kanan ada volume rocker, tombol power, plus fingerprint yang jadi satu. Bagian bawah ada speaker, port charging, dan bagusnya Infinix masih nyediain headphone jack. Di bagian kiri ada port SIM card yang bagusnya ini juga bukan hybrid. Jadi bisa memakai 2 kartu dan 1 slot micro SD yang bagusnya sudah support 1 TB untuk kapasitas penyimpanannya, teman-teman. Supaya lebih maksimal lagi ya. Nah, alasan aku cobain Infinix Note 12 selama beberapa bulan ini yaitu performa yang terbilang oke dipakai harian, punya storage yang cukup lega, serta pingin cobain MediaTek Helio G96-nya. Nah, sebelum lanjut, aku mau kasih tahu ke kalian apa saja hal yang aku suka di HP ini dan apa saja menurutku kekurangannya. So, simak baik-baik videonya, jangan di skip supaya nggak ada info yang terlewat. Oke, buat yang termasuk kaum rebahan, HP ini sangat pas sekali untuk kalian. Apalagi yang suka menikmati layanan stream berbayar. Infinix Note 12 ini, for your info, sudah support Wi-Fi L1, yang dimana kalian bisa menikmati konten-konten tersebut dengan resolusi Full HD. Nah, bagusnya di Infinix Note 12 ini ada fitur Always On Display yang bisa kalian kustomisasi lagi di pengaturan, dan menurutku fitur ini oke banget. Untuk biometriknya cukup responsif dan lengkap. Walau menurutku kalau ada fitur in-display fingerprint, HP-nya bakal lebih cakep lagi. Untuk operating sistemnya memakai Android 12 dan OS terbarunya Infinix yaitu Exynos 10.6.
Yang dimana ini pertama kalinya aku cobain, dan yang aku rasain sih menggunakan Exos 10.6 itu adalah lebih ke efisiensi waktu saat melakukan perpindahan dari aplikasi, dan ini cocok banget buat kalian yang memang sangat aktif bermain medsos. Fitur-fitur seperti Lightning Multi Window untuk secara cepat membalas komen saat notif muncul, ataupun scroll-scroll saat kalian sedang menikmati konten favorit tanpa perlu menutup aplikasi. Atau kalau ada shortcut yang bisa kalian aktifkan dengan cara menarik sisi sebelah kiri atau kanan, yang dimana ada opsi seperti rekam layar, screenshot, pemindai, serta aplikasi yang sering kalian pakai, dan bagusnya bisa disetting di pengaturan. Namun ya ini sayangnya untuk refresh rate layarnya itu masih 60 Hz, dan untuk ukuran smartphone di tahun 2022 HP ini cukup ketinggalan dari pesaingnya. Nah, rahasia si Infinix Note 12 ini melakukan multitasking dengan sangat lancar, seperti jargon mereka yaitu multitasking master serta hashtag taklukan batas, yaitu memory fusion plus chipset G96 yang tertanam di HP ini. Nah, buat yang belum tahu, Infinix Note 12 ini punya RAM 8GB, dan dengan bantuan memory fusion kalian bisa menambah 2, 3, bahkan maksimal ke 5GB. Total RAM dan plus virtual RAM yang menjadi 13GB. Jadi membantu HP ini semakin smooth lagi membuka banyak aplikasi di background ataupun dipakai untuk multitasking, dimana bisa meningkatkan kecepatan proses saat integrasi RAM dan ROM-nya, sekaligus menambah performa untuk menjalankan fitur dan tugas aplikasi yang dibuka. Dan dengan pilihan penyimpanan 128 atau 256GB yang lebih lega, performanya itu bisa makin optimal lagi. Nah, kebetulan sekarang ngomongin chipset MediaTek yang dipakai. Kalau kalian mendengar kata MediaTek, apa yang terlintas di pikiran kalian mengenai chipset ini? Coba dong tulis di kolom komentar ya. MediaTek G96 berukuran 12 nm plus GPU Mali G57 dipilih sama Infinix Note 12 untuk diandalkan menghandle multitasking serta kemampuan game di HP ini. Dimana dikatakan chipset G96 itu memiliki performa yang jauh lebih unggul untuk menjalankan game dari pendahulunya. Infinix menyediakan fitur yang mereka beri nama Monster Game Kit, seperti fitur X Arena Darling untuk optimasi baterai, temperatur, serta alokasi penggunaan memori, serta kinerja CPU dan GPU yang makin optimal lagi. Fitur DTS untuk efek surround saat menggunakan headset, linear motor untuk sensasi getar saat dipakai bermain game, dan untuk meredam panas yang dihasilkan sama chipsetnya. Infinix memakai 10 layer graphene yang diklaim itu bisa meredam panas sampai 6 derajat Celcius. Cukup menarik bukan fitur yang dikasih sama si Infinix ini? Nah, saatnya kita akan ke pengetesan gamenya. Ini yang kalian tunggu. Sebelumnya untuk pengukuran skor Antutunya. Nah, buat kalian yang penasaran, HP ini tembus di 320 ribuan. Jika dibandingkan dengan Poco F1 yang sempat aku review, skor Antutunya itu masih kalah 50 ribuan. Tapi itu hanya angka ya guys ya. Kenyataan dari beberapa game yang aku coba, HP ini bisa meladeni gamenya dengan baik, namun dengan beberapa catatan. Game Mobile Legends mampu berjalan di settingan high dengan grafis ultra. FPS juga cukup stabil saat dipakai war besar, walau suhunya mulai hangat setelah memainkan beberapa game. Pengetesan berikutnya itu cobain PUBG. Dapat settingan grafik smooth dan FPS ultra. Settingan yang paling tinggi itu kebuka di grafik HD dan dapat FPS high. Sayangnya sensor giroskopnya di HP ini masih elektrik teman-teman. Nah, buat kalian pemain PUBG yang mengandalkan fitur giroskop, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan untuk membeli HP ini nantinya. Karena saat diaktifkan fitur giroskop itu kurang responsif dan ini lumayan mengganggu. Oke, terakhir kita cobain dengan game Genshin Impact dengan settingan high. Gamenya masih bisa dimainkan, namun beberapa kali stuttering jika disetting di rata kanan. Apalagi suhu HP menjadi panas. Dan untuk lebih nyaman memainkan gamenya, settingan grafisnya itu bisa kalian turunkan ya guys ya. Gamenya masih playable, namun seiring waktu panas HP akan meningkat dan gamenya akan sering stuttering. Menurut kalian gimana performa chipset G96 ini guys? Kalau dari segi kamera, HP ini punya konfigurasi 3 lensa belakang yang harus kalian ketahui. Lensa utama itu wide 27mm ASPH f1.6 dengan lebar bukaan yang menurutku sangat oke, yaitu f1.6, dimana dengan bukaan besar tersebut cahaya akan lebih maksimal ditangkap dalam keadaan gelap.
Dua lensa berikutnya yaitu lensa bertipe depth untuk f bokeh serta lensa tipe Key VGA. Untuk lensa Key VGA ini aku kurang ngeh juga sih fungsinya gimana. Tetapi yang pasti Infinix Note 12 ini memang ditujukan untuk performa di low light. Hasilnya memang bagus-bagus saja saat dipakai di kondisi malam. Foto yang dihasilkan itu cukup terang dengan fitur seperti Smart Focus, Night Mode, Portrait, Beauty, dan banyak lagi yang bisa kalian explore nantinya. Nah, buat yang nggak pengen ribet, Infinix Note 12 ini ngasih mode AI Cam, di mana HP ini yang ngasih rekomendasi terbaik berdasarkan 19 skin yang secara umum dipakai seperti warna rumput yang bisa semakin hijau, warna langit yang bisa semakin biru, warna skin tone yang makin bisa pop up lagi, serta foto malam hari yang makin terang. Untuk yang nggak sama kamera utama 50 megapikselnya itu, jadi secara default ini nggak langsung aktif ya guys ya. Kalau kalian pakai software seperti AIDA 64 untuk melihat resolusi kameranya, di situ ditulis kamera utamanya itu punya resolusi 13 megapiksel. Nah, apakah 50 megapiksel itu gimmick? Nah, ini yang mesti kalian catat. Jadi Infinix ini ngasih yang namanya pixel binning. Kalian bisa search aja di Google untuk penjelasan lebih lengkapnya. Jadi koreksi ya kalau aku salah. Jadi untuk mengaktifkannya, kalian cukup klik aja icon 50 megapiksel di mode kamera. Hasilnya bisa kalian lihat, resolusi fotonya itu jadi meningkat drastis. Ukuran fotonya juga bisa di atas 10 MB. Jadi yang pingin resolusi ekstra bisa kalian aktifkan. Resolusi ekstra bisa kalian aktifkan fitur ini. Nah, yang mesti menjadi perhatian, setelah aku coba beberapa bulan, hal yang aku kurang suka itu adalah ketidakkonsistenan AI Cam HP ini untuk memberikan hasil yang memang diinginkan. Terkadang warna kulit bisa terlihat lebih pucat ataupun warna makanan yang terlalu oversaturate. Di foto malam pun software processing itu menurutku agak over, dimana hasilnya itu foto serasa minim noise, namun jika di zoom akan seperti cat air yang menurutku itu kurang oke. Jadi kalian mesti pakai mode malamnya supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Dan juga fitur OIS di HP ini tidak ada ya, jadi cukup disayangkan juga. Untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel. Bagusnya di kondisi malam dipakai buat selfie, HP ini seperti yang aku bilang itu terbantu dengan front flash yang sudah build. Dan menurutku hasil fotonya itu sudah cukup terang. Fitur yang aku suka di HP ini yaitu kalian bisa setting fingerprint yang menjadi tombol shutter guys. Jadi kalian cukup menyentuh tanpa perlu menekan tombol power. Mungkin terlihat sepele, namun dengan begini aku jadi lebih bisa mengeksplor angle foto supaya lebih kreatif lagi. Walau tidak seresponsif jika kalian mengambil foto dengan menekan layar HP-nya. Dan berikut adalah sampel foto yang aku ambil memakai Infinix Note 12 ini. Enjoy! Untuk videonya, HP ini maksimal bisa merekam di 2K. Dilengkapi juga dengan fitur ACE untuk kamera depan dan belakangnya. Dan berikutlah sampel hasil videonya. Halo teman-teman, jadi untuk kualitas videonya seperti ini ya. Sudah built-in, stabilizernya sudah built-in. Ini adalah kualitas rekaman di sore hari. Jadi videonya ini sudah bisa merekam di maksimal 2K ya. 2K. Namun yang secara default itu sudah full HD. Jadi di sini sudah suasana sudah sore hari teman-teman, seperti ini. Halo. Jadi seperti biasa untuk performa low light-nya ya HP ini tidak terlalu bisa. Menurutku ya seperti inilah hasil low light-nya teman-teman.
Oke, sedangkan untuk kualitas kamera depannya Full HD 1080p. Suasananya sudah mau sore hari, jadi kualitas rekamannya seperti ini teman-teman. Gimana menurut kalian? Wide angle seperti ini. Sore hari, dan ini kamera menyarankan untuk naik video ya. Nanti akan kita tes kemampuan naik video. Next, kita akan bahas Exos 10.6 yang merupakan Exos terbaru dari Infinix. Jadi secara default nuansa hijau mendominasi operating sistemnya. Untuk pengalamanku mengoperasikan Android 12 plus Exos dari Infinix ini cukup smooth dan responsif saat dipakai scroll antar aplikasi. Walau refresh rate layarnya yang cuma 60 Hz, banyak fitur yang dikasih sama Exos-nya ini yang menurutku kepake banget. Buat yang suka gaming dikasih fitur X Arena Darling yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Buat yang aktif Exos ada Lightning Multi Window atau Shortcut Gesture ya, itu dia. Bahkan buat yang suka olahraga nih, buat Infinix Note 12 ini sudah ngasih aplikasi yang bisa mantau aktivitas kalian saat berolahraga seperti langkah kaki, detak jantung, waktu tidur, dan banyak lagi yang bisa kalian pairing dengan smartwatch kalian. Buat yang gampang bosan sama wallpaper atau tampilan HP-nya, Infinix juga ngasih banyak pilihan tema, font, nada dering ataupun wallpaper yang bisa kalian unduh secara gratis di aplikasi tema mereka. Untuk kapasitas baterainya, Infinix Note 12 punya baterai 5000 mAh. Bagusnya itu sudah support fast charge 33 watt dan kurang lebih 1 jam lamanya pengisian yang diperlukan dari 10% sampai 100%. Untuk ketahanannya, baterai 5000 mAh ini sudah bisa banget menemani seharian. Ya nggak full seharian juga sih, kadang bisa kurang apalagi kalau kalian sebagai pengguna yang cukup aktif. Cuma kalau dari pengalaman aku memakai HP ini, maksimal 2 kali aku cas sudah bisa menemani sampai besok. Dan fast charge 33 watt ini asli ngebantu banget buat aku. Ditinggal rehat sejam sudah penuh lagi dan siap untuk dipakai. Secara personal aku sudah puas banget kalau barang yang bermasalah, Infinix juga udah ngasih kalian garansi setahun dan layanan servis sudah banyak tersebar di banyak kota besar. Kalian bisa cek aja di situs resmi. Terakhir untuk harganya, saat video ini dipublish, harga Infinix Note 12 varian 818 itu 2.699.000, bahkan bisa turun. Sedangkan yang varian 8256 seharga 2.899.000. Saranku sih kalau kalian memang tertarik sama HP ini, ambil yang varian 8256 karena harganya itu beda sedikit. Terus kalian akan dapatkan ruang penyimpanan yang lebih lega lagi. Nah, terus kekurangan apa yang aku rasakan di Infinix Note 12 ini? Tidak adanya dukungan NFC di HP ini. Nah, ini kabar yang kurang menyenangkan memang, apalagi buat kalian yang mengandalkan NFC sebagai fitur wajib. Layarnya yang luas bertipe AMOLED memang jadi salah satu kelebihannya. Namun untuk refresh rate-nya itu masih 60 Hz. Dan untuk HP di atas harga 2,5 juta harusnya Infinix ini bisa ngasih lebih lagi ke kalian. Ya minimal 90 Hz lah. Berikutnya, aksesoris pendukung untuk HP ini masih sangat minim ditemui dan nggak selengkap dari pesaing-pesaingnya. Jadi mesti bersabar lagi buat para user Infinix. Upgrade OS-nya yang mungkin untuk pengguna long term-nya yang lumayan lama. Bahkan aku pernah merasakan masa di mana Infinix ini beberapa kali restart teman-teman. Dan itu obatnya memang mesti diupdate by system. Dan sekarang HP sih aman-aman aja. OS-nya juga serasa underdeveloped, dimana masih banyak yang menurutku masih bisa diimprove lagi. Dan ini penilaian subjektif ya. Salah satu contoh yang aku rasain itu untuk membuat layar gelap atau terangnya masih terasa delay. Terus untuk shortcut-nya juga kurang responsif untuk diaktifkan. Pendapat kalian gimana guys? Buat yang sudah memakai produk Infinix, tampaknya Infinix ini masih punya PR yang besar jika ingin bisa tetap bersaing dan mempunyai fans yang loyal. Nah, ada sedikit cerita nih yang mau aku kasih tahu ke kalian selama aku membahas smartphone yang sudah-sudah. Oke, katakan seperti Poco F1 atau Samsung Galaxy Docomo yang bisa kalian cek aja videonya di sebelumnya. Aku kan langsung join ke grup FB-nya. Nah, begitupun saat membeli HP Infinix, aku langsung join ke grup Infinix. Nah, cuman di grup Infinix aja nih, usernya bisa dikatakan cukup aktif. Entah itu yang bilang Infinix itu banyak gimmick, MediaTek itu panas, dan banyak lagi masalah dari HP ini. Oke, menurut kalian itu gimana teman-teman? Apakah benar HP Infinix ini memang banyak problemnya?
Coba dong bantu aku tulis pendapat kalian di kolom komen. Nah, oke, terima kasih buat yang sudah nonton video kali ini. Kalau informasinya memang berguna, kalian bisa like videonya, share juga infonya buat yang belum tahu tentang Infinix Note 12. Jangan lupa dukung terus channel Kuma Gadget dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terupdate di channel ini. Kalian juga bisa cek official shop Kuma Gadget di Shopee buat yang mau membeli barang-barang X review dari channel ini. Tentunya dengan harga yang menarik. Oke, sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Stay safe kawan-kawan and have a nice day.